Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah angkutan kota di Kabupaten Jayapura terbakar. Sangat meresahkan masyarakat, puluhan meriam spiritus disita polisi dari anak-anak Mimika. Mencari ikan dengan cara bom, seorang nelayan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diringkus polisi. KPU Merauke Sabtu lalu mulai melipat surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati. KPU meminta bantuan 65 warga untuk melipat surat suara. Seluruh warga yang datang diperiksa polisi sebelum masuk ke gedung KPU untuk melipat surat suara. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan pelipatan surat suara ditargetkan hanya 3 hari. Kita melakukan pelipatan surat suara yang melibatkan relawan-relawan yang akan melakukan proses sortir lipat. Sehingga proses ini kita pastikan bahwa H-10 ini sudah seluruh logistik sudah ready dan sudah siap diberangkatkan untuk menuju tempat-tempat untuk pendistribusian logistik. Untuk pelipatan surat suara, Ibu Ketua kira-kira ada melibatkan berapa tenaga, Ibu? Kami melibatkan 40 relawan ya. Kemudian ada 25 juga yang untuk pengesetan dan pengepakan. Jadi totalnya ada 65 orang yang kita kerahkan untuk membantu kami dalam proses sortir lipat maupun pengepakan, pengesetan seluruh logistik. Saat ini KPU Merauke masih menunggu logistik yang belum tiba, seperti formulir dan beberapa perlengkapan TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua memperkirakan menjelang akhir tahun, pertumbuhan ekonomi di Papua akan meningkat karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta liburan Natal dan Tahun Baru. Menurut catatan Bank Indonesia Provinsi Papua, hingga triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Papua tumbuh 4,3% secara year on year. Namun pesta demokrasi pilkada ternyata memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena daya beli masyarakat meningkat akibat naiknya permintaan di beberapa sektor, antara lain jasa, perdagangan, transportasi, dan sektor lainnya. Ekonomi Papua di triwulan kedua itu tumbuh 4,37. Nanti kan yang triwulan ketiga kan akan rilis di November awal ya, tanggal 5 kalau salah ya. Tanggal 5 kami berharap memang tetap bisa tumbuh. Kemudian juga di Q4 ini kan kita secara seasonal ada Nataru ya, Nataru, kemudian juga ada pilkada. Harapannya baik Nataru maupun pilkada bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua. Harapan kita meningkat ya. Harapan kita meningkat tadi. Nataru dan pilkada kan akan memberikan dorongan tersendiri ya dari sisi berbagai sektor, dari sisi akomodasi, transportasi, jasa-jasa, paling tidak itu ya. Kemudian juga konsumsi akan meningkat. Di sisi lain konsumsi akan meningkat karena kegiatan-kegiatan terkait dengan Nataru dan Fatur Rahman berharap pilkada serentak pada 27 November mendatang berjalan aman dan lancar karena momen pesta demokrasi 5 tahun sekali ini akan menyumbang peningkatan ekonomi melalui belanja pemerintah. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.